Salam, puji Tuhan, bertemu kembali dalam Yakum Fellowship. Perkenalkan, nama saya Fritz Yohanes Daipane, pendeta yang melayani di GKJ Manahan, Surakarta. Pada kesempatan ini kita akan bersama belajar dari firman Tuhan, belajar dari kebenaran firman Tuhan untuk menuntun kita, karyawan-karyawan yang ada di Yakum dalam bekerja. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Baik, sumber terang dan hikmat, kami bersyukur mendapat kesempatan untuk ada dalam Yakum Fellowship. Kami bersama siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karenanya kiranya Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dalam bekerja sungguh dituntun, diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Berkati urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, rekan Yakum yang terkasih, firman Tuhan untuk kita baca, renungkan dan hayati adalah Kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-14. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-14 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe, dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, menghayati, serta melakukannya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita berbicara tentang bersikap proaktif dan positif. Kita berbicara tentang bersikap positif, proaktif. Bersikap proaktif, positif. Dalam dunia kerja, dalam pelayanan, di mana kita berada, di mana Tuhan menempatkan kita. Ya, sangat menarik. Yang menarik adalah dari pengalaman Rasul Paulus
dan juga Barnabas dalam pelayanan mereka. Yang menarik dapat kita pelajari sikap hidup mereka dan nilai-nilai yang mereka tampilkan dalam pelayanan mereka itu. Yuk kita lihat ya. Bacaan kita Kisah Para Rasul 14 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Yang di dalamnya diperlihatkan pelayanan Rasul Paulus dan Barnabas. Tantangannya besar. Dan pada bacaan sebelumnya, perikop sebelumnya, kita melihat kedua pelayan Tuhan ini di dalam pekerjaan mereka menghadapi tantangan, rintangan yang besar yang membahayakan hidup mereka. Sekarang di tempat pelayanan baru, mereka juga menghadapi persoalan yang sama. Jadi, betapa tantangan yang mereka hadapi itu silih berganti. Yang satu teratasi, pindah ke tempat pelayanan yang lain, muncul persoalan baru. Dan mereka tidak menjadi gentar. Mereka tidak menjadi ciut nyali, berhenti bekerja. Tidak. Mereka terus mengobarkan semangat pelayanan. Tenaga, pikiran, perasaan, waktu, materi mereka kerahkan untuk pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan. Ini luar biasa sekali. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan Yakum yang terkasih, disinilah kita bisa belajar bagaimana besarnya komitmen yang dimiliki oleh Rasul Paulus, Barnabas dalam pelayanannya. Dedikasi mereka dalam pekerjaan pelayanan itu. Jadi, sekalipun ada banyak tantangan yang silih berganti, rintangan, ancaman yang silih berganti pula, mereka tetap giat bekerja, melakukan pelayanan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Inilah sikap proaktif mereka. Mereka berpikir positif. Positifnya di mana? Sekalipun ada ancaman penganiayaan, mereka tetap berpikir. Mereka tetap merasakan dan mengupayakan yang terbaik untuk pekerjaan pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Kiranya ini yang dapat kita lakukan. Kiranya ini yang dapat Bapak, Ibu, Saudara, keluarga besar Yakum lakukan. Dan dengan demikian maka nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan dipermuliakan melalui sikap proaktif dan positif saudara. Mari kita memohon pertolongan Tuhan dengan doa. Bapa yang maha baik, sumber kekuatan, hikmat dalam hidup kami, dalam pekerjaan pelayanan kami. Kami mengucap syukur sampai sejauh ini Tuhan menyertai, menolong kami. Keluarga besar Yakum, karyawan Yakum untuk bekerja, untuk melayani Tuhan. Supaya melalui pelayanan kepada berbagai pemangku kepentingan yang ada di Yakum, nama Tuhan
ditinggikan dan dimuliakan. Ini Tuhan permohonan kami, doa kami. Berkatilah senantiasa seluruh organ Yakum. Berkatilah seluruh lembaga yang ada di Yakum ini, supaya semua bagian dapat mewujud nyatakan dedikasinya, komitmen tingginya, dan kerja kerasnya. Dan biarlah melalui semuanya itu, pekerjaan-pekerjaan kami, nama-Mu kami permuliakan. Di dalam nama-Mu yang kudus, yang mulia, Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin.